Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan online ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Arifin SH MPD MM selaku dosen mata kuliah Psikologi SDM yang saya hormati, juga rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Aira Hayati sebagai pemateri 1, juga sekaligus moderator. Yang kedua ada Eis Susilawati sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Herpi sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemaparan materi. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta memelihara atau merawat sumber daya anggota perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi sumber daya manusia. Menurut Sherrington, fungsi-fungsi sumber daya manusia terdiri dari staffing atau employment, performance evaluation, compensation, training and development, employee relation, safety and health, dan staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Meskipun penarikan kerja dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Sumber Daya Manusia, dalam proses seleksi Departemen Sumber Daya Manusia melakukan penyaringan melalui wawancara, tes, dan menyelidiki latar belakang pelamar. Kemudian sumber sistem informasi sumber daya manusia. Membentuk sistem informasi sumber daya manusia yang komprehensif memerlukan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi dan sistem informasi dari sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, belangko-belangko lamaran. Yang kedua, evaluasi-evaluasi penting. Yang ketiga, tindakan-tindakan kedisiplinan. Dan yang keempat, daftar gaji. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Eis. Kepada Saudara Eis, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry Simamora 2004. Adapun yang pertama, 1. Fungsi pemasukan. Fungsi pemasukan adalah memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan dan bagaimana data diproses. Yang kedua, fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Yang ketiga, fungsi pengeluaran. Merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu model sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, subsistem input sistem informasi sumber daya manusia yang terdiri dari A. Sumber internal, meliputi yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna untuk semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia.
Sistem ini bertugas mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khususnya seperti yang pertama, penelitian suksesi, melakukan penelitian apakah seorang pegawai telah mencapai kesuksesan melaksanakan dalam bidangnya. Yang kedua, analisis dan evaluasi jabatan, melakukan penelitian apakah seorang pegawai telah melaksanakan tanggung jawab ataupun tugas-tugasnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Yang ketiga, penelitian keluhan, mengumpulkan data-data berupa keluhan para pegawai tentang pekerjaan mereka agar pegawai tertib. Yang B, sumber eksternal meliputi satu subsistem intelijen sumber daya manusia, sistem yang bertugas menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan data dari elemen-elemen di lingkungan luar perusahaan, khususnya elemen-elemen yang berhubungan dengan informasi yang diutuhkan. Elemen-elemen ini meliputi 1. Pemerintah, 2. Pemasok, 3. Pelanggan, 4. Serikat pekerja. Yang kedua, database sistem informasi sumber daya manusia. Database sumber daya manusia bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi arus personel. Database dari lingkungan terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, database perusahaan pencari eksekutif. Yang kedua, database universitas. Yang ketiga, database agen tenaga kerja. Yang keempat, database akses umum, bank pekerjaan, perusahaan. Adapun isi database yaitu database pegawai, database non-pegawai. Yang ketiga, subsistem output, sistem informasi sumber daya manusia. Data-data yang telah diubah menjadi informasi kemudian dimanfaatkan oleh beberapa subsistem output, sistem informasi sumber daya manusia, yaitu subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Yang selanjutnya, materi tentang dampak sistem informasi sumber daya manusia. 1. Di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, 1. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dari internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman, keluarga yang jauh melalui HP. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, pengguna informasi di situs tertentu dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alatnya semakin terancam melalui internet. Yang keempat, kecemasan teknologi, contohnya hilangnya file karena virus dan rusaknya modem karena tersambar petir. Yang kedua, di bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak para pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dunia pemerintah maupun dunia bisnis. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri suatu bangsa akan semakin kokoh. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatifnya, 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, pola interaksi manusia yang berubah. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Dampak positifnya, 1. Munculnya media massa. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatifnya, 1. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi mudah sekali bocor. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Materi selanjutnya, pengelompokan aktivitas pengelolaan data. 1. Pengelolaan data induk. Pengelolaan data induk pegawai adalah bagian utama dari proses sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, pengelolaan data transaksional. Data transaksi merupakan data yang dihasilkan dari data induk pegawai yang mengalami kalkulasi dan manipulasi pada berbagai fungsi yang terdapat dalam
prosedur manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pengelolaan data referensi. Data referensi merupakan kumpulan tabel-tabel referensi merujuk pada relasi data suatu elemen data tertentu pada data induk dan data transaksi. Kemudian materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudara Herpi. Kepada Saudara Herpi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herpi Hadrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk perencanaan, rekrutmen, dana, seleksi sumber daya manusia. 1. Modal perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. 2. Penggunaan sistem informasi manajemen dalam perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Dengan menggunakan bagan modal perencanaan sumber daya manusia, Wayne F. Cascio berkaitan dengan sistem informasi sumber daya manusia dalam organisasi. Sistem informasi yang berbasis teknologi ini dapat membantu paling tidak bagian personal inventory, human resource, recruitment, net human resource, supply and demand. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus PT Unilever Indonesia. Jumlah karyawan yang bekerja di PT Unilever Indonesia secara keseluruhan pada tanggal 31 Desember 2013 mencapai 6.719 karyawan. Hal ini naik dari tahun 2012 yang berjumlah 6.447 karyawan. Hal ini tentu saja bukan jumlah yang sedikit dalam ukuran sebuah perusahaan. Jumlah karyawan yang banyak ini tentu saja membutuhkan perhatian ekstra dari perusahaan Unilever tersebut dalam mengembangkan dan melatih para SDM-nya. Di Unilever, kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik akan sangat tergantung pada performa kerja masing-masing karyawan. Unilever memiliki sistem reward yang sangat fair. Ini bercermin dari sistem reward yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan, sementara orang-orang yang underperformer atau low performer akan memperoleh reward yang juga rendah. Sistem ini membutuhkan setiap manajer di Unilever berusaha memberikan performa terbaiknya untuk mencapai target perusahaan. Proses performance management di Unilever berawal dari rapat senior grup direktur SGD. Dalam rapat ini dibahas proyeksi kinerja selama setahun ke depan. Ditambah Key Performance Indicator KPI-nya, hasilnya akan dibawa ke perusahaan masing-masing yang selanjutnya diturunkan lagi ke kepala divisi. Selanjutnya ke kepala dan terakhir ke manajer. Kepada para kepala divisi ini, kepala departemen dan manajer akan diberikan individual performance plan yang harus dicapai plus KPI-nya. Tak hanya diberi target, karyawan juga rutin diberi coaching dan konseling antara atasan dan bawahan. Setelah memasuki masa penilaian, karyawan bersangkutan bisa menyanggah hasil penilaian atas jika dirasa tidak sesuai. Semua hal tersebut memiliki form yang lengkap dan tersusun rapi. Rekrutmen merupakan penjelasan awal karir. Setelah calon pemimpin future leaders di Unilever ini direkrut, maka akan menjalani Unilever Development Program. Keberanian Unilever untuk menetapkan entry salary yang tinggi juga membuat Unilever dipilih dalam hal sistem remunerasi. Sistem remunerasi perusahaan ini juga dinilai sangat atraktif dan kompetitif, dan mampu memacu karyawan untuk maju dan berkembang. Untuk pengembangan profesionalisme, Unilever memiliki learning program yang komprehensif serta terus memupuk learning country. Perusahaan mendorong orang
untuk dapat belajar berbagai hal di setiap kesempatan, baik melalui sesi-sesi resmi maupun tidak resmi, di mana karyawan dapat saling sharing pengetahuan, pengalaman, kisah sukses maupun kegagalan untuk pembelajaran rekan-rekannya. Untuk mendorong work-life balance, Unilever menyediakan berbagai sarana seperti fasilitas game, klub olahraga untuk karyawan, nursery, daycare, cantre menjelang lebaran, aktivitas rohani dan sosial, dan lain-lain. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan untuk dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun, manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global. Dalam mengatasi permasalahan SDM dalam bidang pelatihan ini, perusahaan Unilever secara umum telah menyiapkan modul training yang berjumlah 2.188 modul yang telah dinaikkan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.046 buah modul. Selain itu, dari segi peningkatan jumlah pelatih internal juga naik dari 1.416 pelatih menjadi 1.575 pelatih, dan peningkatan jumlah aktivitas training mencapai 12.705 training. Di sini juga ada analisa kasus PT Unilever Indonesia. A. General skill atau keahlian umum. Ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada para karyawan perusahaan PT Unilever. Selain itu, general skill ini juga digunakan untuk melatih dan memberikan training kepada seluruh karyawan perusahaan PT Unilever Indonesia dalam mempraktekkan keahlian umum mereka yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan ini. B. Leadership skill atau yang sering disebut-sebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT Unilever kepada para karyawan agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layak pemimpin dalam masing-masing bidang pekerjaan mereka dalam perusahaan ini tanpa harus menunggu perintah dan bergantung dengan orang lain. C. Professional skill merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan personalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dalam perusahaan PT Unilever. Perusahaan memberikan pelatihan ini agar seluruh karyawan perusahaan PT Unilever dapat bekerja dan bertindak secara profesional di dalam menjalankan bidang pekerjaannya. D. Sharing session merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagai mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Selain itu, para pemimpin atau psikolog perusahaan juga dapat memberikan motivasi dan penyemangat mereka pada sesi ini untuk membangkitkan gairah serta semangat para karyawan dalam bekerja. Hal ini tentu saja penting untuk dilakukan mengingat semangat dan motivasi merupakan hal pokok yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir ada solusi kasus PT Unilever Indonesia. 1. Memiliki pemasok secara hati-hati atas dasar praktek usaha yang sesuai dengan praktek usaha kami. Berupaya menciptakan kerjasama yang terbuka dan kooperatif dengan para pemasok, karena
Hubungan yang kuat memungkinkan untuk bekerja sama dengan para pemasok dalam mengatasi persoalan yang timbul dan meningkatkan kualitas. Memiliki hubungan yang panjang dengan para pemasok untuk operasi produksi yang umum. 2. Mendorong mitra agar berbisnis dengan cara yang berkelanjutan. Melalui program manajemen kualitas pemasok, mendorong para pemasok menerapkan standar tertinggi dalam berbisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya simpulan. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input atau sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelijen SDM, database dan subsistem output atau subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi karena kami masih dalam tahap belajar. Kami tutup saja video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.